Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan Raspberry Pi. Oke, kita seperti biasa kita ikut referensi dari YouTube. Ini, bentar lagi. Oke, kita ikut referensi aja. Nah, itu apa yang akan kita ikut sekarang? Sebentar. Oke, ini kita akan membahas apa berikut: persiapan rancangan database, setup proyek database, migration, membuat data, pengaturan postman, dan lain-lain. Oke, sekarang kita mulai dari hal basic, yaitu bikin project yang terlebih dahulu. Kalian bisa buka tempat kalian bikin project. Kita buka terminal, code, DJ. Nah, kemudian kalian bikin project baru, namanya bebas sih. Kalau di sini saya bikin suatu berita composer, create project, ini saudara portal berita. Supaya dia harusnya memakan waktu. Nah, selagi menunggu itu kita akan langsung rancang database-nya. Nah, dari database-nya itu kita lihat ini dia untuk gambar database-nya. Buah postingan. Ada user, ada comment, dan ada post. Jadi kita bikin sebuah database namanya itu portal berita. Yang dimana di dalam database ini terdapat tiga table. Pertama table user, kemudian table comment, dan table post. Oke, di tabel user itu ada email, username, password, first name, last name, dan timestamp. Itu kolom-kolom yang ada. Dan dengan primary key-nya ID. Setiap tabel pasti ada primary key itu ID. Dan untuk comment itu ada post ID, user ID, dan comment, content, serta timestamp. Untuk post ID itu akan terhubung dengan tabel post nantinya. Post ID itu terhubung dengan ID yang ada di dalam table post. Begitu juga dengan ID user ID yang ada di dalam tabel comment sudah terhubung dengan ID yang ada di tabel user. Oke, kalau seperti itu untuk gambarannya. Oke, kita akan nunggu selesai projectnya terlebih dahulu. Setelah ini kita akan membuat migration untuk oke, ini penjelasan, nanti baru kita masuk ke dalam apa ya. Nah, kemudian setelah selesai pembuatannya kita akan rancangan juga, kemudian setup layar dan database. Kurang lebih seperti biasa ya.
Kemudian nanti kita akan main ke DNV, DNV-nya kita akan setting berapa dan boleh membantu action. Oke, kelihatannya malam banget. Oke, kita tunggu. Mana ya? Sebentar, kok 5 kurang 15 ini. Oh ya, eh untuk Laravel versi Laravel yang digunakan itu saya itu ya Laravel terbaru, Laravel 12. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari tampilan atau segala macam, ntar kita akan sesuaikan dengan kondisi. Pastinya ada beberapa yang akan berbeda, tidak sesuai dengan video ini. Oke, kita tunggu. Mulai dulu. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke dalam folder project itu, yaitu ya aja portal berita. Nah, sekarang kita langsung nyalakan sum dulu ya. Karena di sini saya pakai sum, kita nyalakan sum untuk mengakses database ini. Sebenarnya harus sum sih, karena kita perlu MySQL ya, dan Apache gitu untuk mengambil API ini. Nah, sekarang kalian bisa buka ke PNV, ke PNV-nya. Kemudian kalian uncommand baris 24 sampai 8, control slash. Kemudian kalian ubah namanya database ini. Misalnya portal berita. DB connection-nya itu MySQL ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke migration, yaitu terletak di dalam folder database, kemudian migration. Ini pastinya akan pernah muncul tabel besar seperti ini. Untuk ini kita nggak pakai dulu session. Kita pakai nggak ya? Kalau kita biarin aja ya. Oke, kita akan sesuaikan dengan yang di video, yang bagian desainnya doang. Soalnya kalau udah hapus itu akan ribet pastinya.
Nah, kita butuhkan tuh email, username, password, first name, last name. Email, itu kita batasin, eh, biarin ya, unik. Terus ada username ini nggak ada, ini first name, dan ini last name. 100 100 benar. Oke, kemudian terima token itu nggak ada. Ya, oke. Oke, cukup ya. Oke, karena sekarang sudah kita jalankan, oke sekarang kita langsung jalankan perintah PHP artisan get. Would you like to create it? Yes. Oke, otomatis sebuah database portal berita akan terbuat. Kita lihat cek PHP Admin, lalu lama, pasti lama kali. Harusnya itu muncul. Dan tembak-tembak lainnya sudah terbuat juga. Yaitu user, catch, dan docs. Oke, kita akan tunggu. Oke, kita lihat portal berita terbuat, sudah terbuat. Kemudian kita cek di usersnya. ID, email, username, password, first name, last name, create update. Oke, sudah cocok, sesuai. Sekarang kita akan bikin sebuah eh apa namanya tabel baru, yaitu dengan cara bikin menjalankan komen PHP artisan make migration create table was kalau nggak salah gitu. Titik 2, migration, nama file Create was table. Coba lihat. Oke, kita kembali ke sebuah table baru yaitu table post. Oke, nah jadi ini aja. Nah sekarang kita akan menyesuaikan isinya dengan yang tadi sudah kita buat. Detailnya konten dan author. Oke, kita akan bikin seperti ini. Kita akan name, tapi bukan name, title. Kemudian maksimalnya tuh 255. Ada apa lagi? Ini isinya ini news content, tapi tipenya itu teks, bukan string. Kemudian ada author. Kemudian author ID, kosong ID, author aja. Kemudian timestamp dan uh, table. Oke, ini nanti author on users. Ini table soft deletes. Nah, seperti itu.
Data for agent, balance, oke, sudah cocok. Langsung kita migrate lagi. Oke, otomatis dia akan mengupload sebuah tabel baru yaitu tabel. Kita refresh di PHP-nya. Loading. Oke, ini dia post sudah jadi. Kita lihat strukturnya. Nah, si author itu akan terconnect dengan ya dia akan terhubung ini dengan users begitu. Oke, selanjutnya kita akan bikin comment. Oke, kita jalankan seperti tadi ini, tapi bedanya ini comment table. Oke, ini dia comment table di mana isinya itu ada. Oke, kita lihat sini. Post ID, user ID, seperti ini ya. Oke, bentar. Kita tutup dulu yang oke. Ini dan oke ini betul oke. Oke, pertama kita akan table. Um, nah ini dia. Kemudian strategi konten, tapi konten biasa, timestamp, terus baru kita bikin relasinya user contact. Nah, modelnya nggak pakai ya. Kemudian user ID ini post ID dari tabel post. Nah, seperti itu ya. Tinggal tap jadi. Oke, jelasnya gini. Jadi dia akan bikin sebuah relasi untuk post ID dan user ID. Jadi mana user ID itu ditangkap yang dihubungkan dengan ID yang ada di dalam tabel users. Begitu dengan post ID. Post ID itu akan dihubungkan dengan ID yang ada di tabel post. Seperti itu. Simpelnya gitu. Oke, kita langsung migrate ulang. Nah, akan terbuat sebuah tabel baru atau comment namanya. Kita lihat comments. Nah, ini dia. Post ID, user ID, content, created terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini tandanya sudah terrelasi dengan tabel lain. Oke, lanjut kita akan membuat data dummy-nya. Data Adeca. Kita bisa menggunakan data filter atau bikin manual dari PHP admin. Nah, tapi di sini saya akan bikinnya menggunakan eh, langsung dari apa ya. Jadi langsung dari PHP admin. Nah, sekarang kalian buka insert di bagian navbar. Kalian buka user terlebih dahulu, kemudian navbar, kemudian tadi insert. Nah, ini dia. Nah, email kita isi itu admin.gmail.com, username admin. Passwordnya kita akan bikin dalam bentuk hash. PHP hash generator. Ya, kita cari. Hmm, kalian bisa pilih yang mana aja. Yang penting dia akan terbentuk dengan format hash. Nah, kita akan bikin itu adminnya. Admin sudah ada 3. Oke, dan code. Nah, kita ambil nih. Hasilnya nih. Ini adalah hash yaitu token. Kita baru ke input ke sini. Dan juga first name itu Saiful Udin.
Oke, langsung aja, langsung go. Harusnya bisa. Oke, kita langsung ke browse. Akan go admin dan ini nol ya. ID-nya kosong. Oke, kita bikin lagi itu untuk biarin lah. Masalah ya. Oke, lanjut. Ketika sudah selesai, kita akan nih, kita bikin dua ya. Oh, oke, jadi kita bikin itu, kita bikin juga data untuk si post. Oke, itu semua dulu. Sekarang kita bikin data untuk si post, table post. Kemudian kalian insert. Titelnya itu uh, tutorial. New kontennya kita kasih lorem ipsum, dollar amet seperti biasa, lorem 200. Nah, ya, 255 ada. Cukup. Oke, langsung paste, langsung kalian cut. Autornya kita pilih di sini yaitu si ini nih ya, barang ini. Oh, oke, langsung go. Oke, langsung ke input. Nah, ini dia autornya satu, kriteria langsung. Oke, sekarang kita akan setting variabel di bagian postman. Sekarang kita langsung mainkan di postman ya. Kita mau ke postman. Nah, jadinya saya kemarin sudah menyiapkan itu apa sih namanya ini folder folder terus dong. Dalamnya itu folder post dan ya seperti itu. Kemudian kita akan menyiapkan environment yang baru. Oh ya, kita tes dulu ya untuk menjalankan project ini. PP Artisan Search. Oke, kita coba. Harusnya bisa. Nah, ini kita akan copy. Kita, oke. Kemudian dia bikin, ya saya udah bikin ya. Oke, post itu metodenya. Kita akan coba http dua slash slash. Kita akan coba testing ya. Nah, environment http dua slash slash. Jadi ya. Kita send apa yang terjadi. Oke, mungkin portal berita space public seperti itu ya. Kita coba. Oh, astagfirullah. Nah, ini dia statusnya oke. Nah, kita lihat previewnya. Ya, udah berjalan. Jadi kalau kalian paste ini, itu otomatis langsung keluar HTTP-nya. Nah, sekarang kita bikin environment baru. Bukan environment baru ya. Kemarin saya sudah bikin di belakang layar. Nah, kalian copy ini, save, save automatically ya. Nah, sekarang kita akan coba pakai yang si URL doang. Oke, URL seperti biasa. Ini URL, ini. Bisa nggak ya? Sebentar sih, kita coba lagi. Kita lihat dulu ya.
variabelnya itu harusnya bisa URL seperti ini. Kemudian kita panggil si URL ini, kok merah. Oke, kita lihat dulu. Karena ada beberapa yang beda sebenarnya. Di dalamnya ini default ini dia manggil URL itu bisa. Oh, bentar. Oh, alah. Sorry. Kita nggak pakai turun terawal di environment ya. Ini kayak mempermudah kita untuk memanggil value ini, TTP 127 ini. Jadi kita tinggal panggil bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Otomatis spam muncul seperti itu. Jadi kita nggak perlu seperti bikin setiap uh, page kita bikin 127 HTTP titik dua itu. Kita tinggal panggil si variabelnya, yaitu si URL. Oke, mungkin itu simpelnya. Dan setting routes API, kita langsung balik ke anda ya. Yes. Enggak sih, melek ya. Oke. Hmm, ya ada API juga. Bentar ya. Sekarang kita buka bagian virtuos mode ya. Tutup bagian roots. Kita nggak ada API. Kita tanya dulu nih. API roots root in Laravel 12. Routing API. Apakah harus bikin API dengan install API? Kemudian otomatis akan coba ini. Oke. Kita install dulu API-nya. Dia terpisah ternyata. Soalnya di PHP Laravel versi bawah itu 11 kalau nggak salah. Itu udah langsung ada si API-nya cuy. Jadi ini harus install dulu tempatnya. Oke, kita tunggu. Karena dulu saya pribadi itu user orang yang pakai Laravel Notepad ya. Jadi API-nya itu langsung ada nggak install gini. Ya, dan kurung dalam artian saya sedang beradaptasi juga dengan Laravel 12 ini. Gimana cara template, cara apanya. Ya, udah update ya. Begitu juga dengan Postman ya. Kalau dulu ya hantam semua gitu. Nah, ini dia. Oh ya, kalian kalau nggak tahu itu kalian langsung tanya aja ke cari di Chrome ya, cari, atau kalian bisa cari Stack Overflow. Nih kalian buka nih source, cari aja Stack Overflow di sini. Contoh ini, nah, itu ketemu insya Allah. Nih, ya udah install ya caranya. Nih, kalau nggak tahu soal baca gimana ini ya ini soalnya ini jawabannya. Enggak, ini apa sih namanya? Ini pertanyaan, ini jawaban. Itu Stack Overflow. Jadi ya biasanya orang sebelum ada AI itu nanya ke Stack Overflow.
Oke lama. Jika kita install ini ya, berapa menit? 50. Pertanyaan, video 1 jam itu lagi di dulu. Tidak. Oke, dan ada tim sebentar. Dia kalau udah ada langsung sudah upload harusnya. Bentar cuy. Oke, sepertinya udah. Would you like to run out and then like this one? Yes. Oke, langsung. Ini dia API udah langsung ke create ya. Oke, sekarang kita langsung coba API Getbox. Ini ya, kita coba dulu fokus. Aduh, jangan semua. Load get function. Kita mau pakai Getbox. Oke, biarin dulu. Ini post. Kurang terawat tutup. Oke, let's review. Nah, let's review ya. DD, data kami. Dash API. Seperti itu. Itu guys. Oke, kita akan coba di Postman. Ini kan URL slash post. Cobain. Not found. Kenapa? Ini kalian lihat not found, katanya kita akan coba PHP artisan optimize clear. Oke, semuanya udah harus aman. Set. Aduh, berapa nih? Oh, ada salah. API slash. Ngasih dulu juga.
not found API post. Hmm, boleh ya? Function add test API. Ya API. Kita coba. Kita mau pakai S ya. Cobain. Aduh, kasih. Coba lagi. Kok nggak mau? Salah tuh. Kok dia bisa? Oh, apa kita harus. Sorry ya. Kita tambahin dulu. Aduh, default ini. Terus tambahin API. Ya. Kemudian kita post ini. Oke, kita coba. Sudah. Masih sama saja. Nah, iya, tes API baru kerja. Oke, berarti udah jalan. Udah aman. Oke, sekarang kita akan eh, mengambil data ya. Kita bikin sebuah controller. Kita bikin dulu PHP artisan Mac. Ya, Mac controller. Namanya post controller. Ya, controller kita akan pakai itu dan juga model Mac model. Ya, PHP artisan Mac model post. Jadi kita bikin controller untuk post dan model. Nah, sekarang kalian buka HTTP, ini langsung ada, dan model ada juga post. Oke, di post kita akan sesuaikan. Tabelnya apa? Table plus. Kemudian tabelnya apa ada isinya gitu. Nah, title author publisher. Kita lihat di post dulu. Titelnya sebentar. News on author yang ada. Oke, oke, use factory ya. Jangan lupa itu. Use factory. Kita import dulu. Gimana caranya? Oke, lagi ya. Oke, langsung pak. Nah, langsung ke import di sini. Kita klik label ini author post dan return respond JSON post. Oke, sekarang kita bikin logikanya di post controller. Kita bikin sebuah function namanya itu public function index. Nah, ini ya. Kita akan coba data post sama dengan post al. Mantap. Dan di sini kita ganti ya. Logikanya ganti. Root itu get functionnya bukan kita ini. Oke, kita panggil post controller. Nah, seperti ini kali ya. Kita coba ya. Ini langsung ini post
Oke, sekarang udah kita ke direct. Nah, dia langsung ke sini, kita coba langsung. Cobain lagi. Nah, dia akan nampilin data dalam bentuk biasa seperti ini. Nah, oke. Mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Kita udah coba untuk nampilin data dalam desain dan juga cara lainnya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.